Dua kubu di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta menggelar kegiatan halal bihalal di lokasi berbeda, namun masih berada dalam satu kompleks keraton. Kegiatan berlangsung pada Kamis 26 Maret 2026. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-14, KGPH Purboyo, menggelar acara secara terpisah di area Keraton Surakarta. Sementara itu, pihak pelaksana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya atau P3KCB juga mengadakan kegiatan halal bihalal di Sasana Handrawina. Suasana keraton pada hari tersebut terlihat ramai dengan dua agenda berbeda. Kegiatan di Sasana Handrawina digelar oleh KGPH Tejo Wulan yang mengundang keluarga besar keraton serta sejumlah tamu dari unsur pemerintah. Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon serta KGPH Hangabehi yang juga dikenal sebagai Pakubuwono ke-14 dari kubu tersebut. Di waktu yang sama, kubu lainnya yang dipimpin KGPH Purboyo menggelar acara bertajuk Bersua Sang Raja di Sasana Narendra dengan mengundang masyarakat untuk bersilaturahmi langsung. Kedua belah pihak tidak memberikan komentar terkait kegiatan yang diselenggarakan masing-masing. Tradisi sungkeman dalam momentum Lebaran ini direncanakan akan terus dilaksanakan setiap tahun. Sinuhun Pakubuwono ke-14 dapat menjalankan kepemerintahannya beliau lancar dan tidak ada halangan apapun, dan semoga keraton menjadi lebih baik dan ayam tentrem. Dan mungkin 5 tahun ke depan seperti apa kita mempunyai yang mana untuk pertanian lain dan semua sudah dijalani oleh suara saya ini mungkin dalam waktu lagi sudah ada. Laporan Nugroho Trimaryanto dari Kota Solo, Jawa Tengah, Garuda TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau bantuan perbaikan jalan kampung di Duku Gendo, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan usai bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyapa warga serta mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Kehadiran Wakil Presiden disambut antusias oleh ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi hari. Selain itu, Gibran juga membagikan alat tulis kepada anak-anak. Perbaikan jalan yang ditinjau memiliki panjang sekitar 250 meter dengan total bantuan sebesar 90 juta rupiah. Jalan penghubung antar duku tersebut telah diperbaiki menggunakan aspal hot mix sejak Januari 2026. Sebelumnya, pemerintah desa mengajukan bantuan karena kondisi jalan mengalami kerusakan. Wapres juga mendorong agar desa mengusulkan perbaikan untuk infrastruktur lain yang membutuhkan. Bupati Sragen menyampaikan, selain meninjau infrastruktur, Wakil Presiden juga mensosialisasikan sejumlah program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta koperasi desa Merah Putih. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat mendukung program tersebut. Namun, pemerintah juga terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran agar pelaksanaannya semakin optimal. Apa Dek? Buku sama diskrit. Nah, gimana? Seneng nggak? Senang banget, Pak. Senengnya gimana? Suka banget. Terus tadi ketemu sama siapa sih? Pak Gibran, Nah, sebagai apa itu dia? Wakil Ketua Presiden. Oh, ketua presiden. Tadi sempat saliman nggak? Sempat. Gimana perasaannya sama? Senang banget, dulunya lihatnya di TV apa di video. Sekarang bisa lihat di aslinya. Diminta lagi. Tadi selain salim ngapain aja? Salim aja. Sempat foto bareng nggak? Enggak. Karena enggak bawa HP. Apa saja Pak tadi? Tadi Pak Wapres berkunjung di dua tempat, satu di pesantren Wali Songo, yang kedua di Mojokerto sini. Nah, di pesantren Wali Songo intinya adalah beliau bersilaturahim
kepada masyarakat dan khususnya kepada Yayi yang ada di Kabupaten Sragen untuk sama-sama mendoakan bangsa kita dalam perjalanannya bisa berjalan dengan baik. Gibran menyampaikan program-program seperti MBG, mohon dukungan dan mohon kritikan, saran seperti itu, mohon support program-program dari Pak Presiden seperti itu. Jadi Abah itu lebih kepada mendoakan Mas Gibran agar sebagai pimpinan Pak Gibran semuanya juga Pak Prabowo beserta jajarannya ke bawah ya. Laporan Nugroho Trimarianto dari Sragen, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Saluran irigasi yang meluap merendam ratusan rumah warga di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan serta belum tuntasnya normalisasi sungai pasca jebolnya tanggul pada Februari lalu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Grobogan sejak Rabu malam membuat ratusan rumah di 2 rukun tetangga terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter di titik terdalam. Air mulai masuk ke permukiman sejak Rabu malam, setelah saluran irigasi tidak mampu menampung debit air. Warga menyebut, pengerukan sedimen sungai yang belum selesai menjadi penyebab utama air cepat meluap ke rumah-rumah. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses jalan desa sehingga menghambat aktivitas warga. Hingga saat ini, banjir masih menggenangi wilayah Desa Tinanding. Warga berharap pemerintah segera menuntaskan normalisasi sungai agar kejadian serupa tidak kembali terulang saat curah hujan tinggi. Mulai jam 12-an. Merendam berapa rumah, Pak? Ya, 2 RT sekitar 2 RT. Berapa kira-kira, Pak? Kalau RT sini ini 70 kakak, terus RT ini juga enggak pernah tahu, Pak. Kalau ketinggian air sampai rata-rata ya setengah meter, 1 meter. Teman dari Dalu juga antar mau. ada berapa kakak Pak ini yang rumah terendam banjir? Mungkin lah, berapa nih mungkin. Sing jelas niku sing carane terdampak RT tunggal. Satu RT. Satu RT yang terdampak nih. Ya, misalnya mungkin terendam kan mungkin sakit medal. Nah, ketinggiannya kira-kira berapa Pak? Iya. Nah, jalan itu nak sing mriku, sing ngarep iku wonten Pak. Oh, sampai 1 lutut ya? Nggih, sing jalan ke utara niku nak mriki nggih. Karena niki kemarin pun dicor nggih paling sampai niki. Laporan Nur Ahmad Ikhwan dari Grobogan, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang penuh berkah ini tidak ada kata yang lebih indah melainkan kata permohonan maaf yang setulus-tulusnya dari kami. Saya Ahmad Fakih beserta jajaran pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini membawa keberkahan, mempererat persaudaraan kita semuanya, serta menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria asal Purworejo, Jawa Tengah berhasil diringkus aparat Satreskrim Polres Kulon Progo atas kasus kekerasan seksual. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku juga diketahui sebagai pelaku aksi pelecehan seksual di 6 lokasi berbeda di wilayah Kulon Progo. Pelaku berinisial ZAA berusia 20 tahun, diamankan setelah dilaporkan oleh korban berinisial NB, 18 tahun, asal Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada 8 Maret 2026 di wilayah Temon, Kulon Progo.
Pelaku menjalankan aksinya dengan modus menawarkan korban menjadi model paruh waktu untuk usaha busana milik keluarganya. Pelaku kemudian meminta korban mengirimkan video pribadi yang selanjutnya digunakan sebagai alat ancaman agar korban menuruti keinginannya. Korban yang merasa tertekan akhirnya menuruti permintaan pelaku hingga terjadi pertemuan di sebuah penginapan di wilayah Temon. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Tak berselang lama, pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga mengakui melakukan aksi pelecehan di sejumlah titik lain di Kulon Progo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 12 tahun untuk kasus kekerasan seksual, serta tambahan hukuman atas tindak pengancaman menggunakan konten elektronik bermuatan asusila. Kejadian berawal ketika korban berkenalan dengan tersangka ZAA melalui akun Telegram. Selanjutnya saling berkomunikasi secara pribadi. Kemudian selanjutnya tersangka ZAA menawarkan kerja part-time kepada korban sebagai model baju di toko milik ibunya. Selanjutnya korban diminta untuk mengirimkan foto dan video korban hanya menggunakan celana dalam kepada pelaku. Dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video korban, selanjutnya tersangka mengajak korban untuk check-in dengan tersangka ZAA dengan iming-iming akan diberikan kartu ATM isi 10 juta dan korban dapat menghapus videonya yang disimpan oleh pelaku di dalam handphone miliknya. Selanjutnya karena korban takut video dan fotonya tersebar, kemudian korban menuruti segala kemauan dari tersangka. Laporan Diki Arif dari Kulon Progo untuk Garuda TV. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Grobogan sejak Rabu malam menyebabkan jalur utama penghubung Grobogan menuju Kedung Jati dan Salatiga terendam banjir setinggi 50 cm. Selain melumpuhkan akses transportasi, genangan air juga merendam fasilitas umum seperti SPBU dan Pasar Darurat Gubuk, sehingga aktivitas perekonomian warga terganggu. Kondisi ruas jalan utama pada Kamis pagi masih tergenang air. Curah hujan tinggi membuat saluran drainase yang sempit dan tersumbat sampah tidak mampu menampung debit air, hingga akhirnya meluap ke badan jalan. Dampaknya, sebuah SPBU di tepi jalan utama terpaksa menghentikan operasional. Pengelola menutup layanan demi menjaga keamanan, sementara karyawan berupaya menyedot air yang masuk ke area SPBU. Tak hanya itu, akses menuju Pasar Darurat Gubuk juga ikut terendam. Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli kesulitan beraktivitas, sehingga sebagian besar lapak terpaksa ditutup sementara. Pengendara diimbau untuk tetap waspada dan menghindari titik genangan terdalam guna mencegah kendaraan mogok. Warga berharap adanya perbaikan sistem drainase agar wilayah ini tidak lagi menjadi langgaran banjir saat hujan deras. Karena mesinnya operasionalnya takut nanti nih ada kerusakan konslet atau gimana karena kena air. Itu karena banjir ini ya. Terus kira-kira kapan Pak? Ya kurang tahu untuk itu. Nunggu air surut ya? Biasanya berapa jam atau berapa hari? Tergantung air, tergantung situasi juga Pak. Jadi masih ya nunggu situasi aja dulu. Kalau sudah aman berarti bisa operasional lagi. Laporan Nur Ahmad Ikhwan dari Grobogan, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau langsung operasional infrastruktur kendaraan listrik menjelang periode ramai perjalanan. Peninjauan dilakukan di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di Res Area Tol Kilometer 519B, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Kamis sore. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan layanan pengisian daya kendaraan listrik tetap aman dan optimal selama arus mudik dan balik lebaran. Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM mengecek langsung fasilitas pengisian hingga posko layanan PLN yang tersedia di lokasi. Ia menilai sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai untuk melayani pengguna kendaraan listrik, khususnya di jalur Trans Jawa. Selain itu, Bahlil juga berdialog dengan sejumlah pengguna kendaraan listrik yang tengah melakukan pengisian daya. Pemerintah memproyeksikan adanya lonjakan pengguna kendaraan listrik pada tahun ini. Dari sekitar 13.000 pengguna pada 2025, meningkat menjadi sekitar 23.000 pengguna pada 2026, atau tumbuh sekitar 67%.
Seiring peningkatan tersebut, PLN terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai titik strategis, khususnya di sepanjang jalur Trans Jawa. Dengan kesiapan infrastruktur yang terus ditingkatkan, diharapkan perjalanan pengguna kendaraan listrik menjadi lebih aman dan nyaman. Oke, saya lihat bagus ya. Kalau di sini antriannya pun tidak panjang. Yang kedua, semua stok BBM terkendali, baik subsidi maupun non subsidi, baik solar maupun bensin. Dan tadi saya naik ke bis juga, mereka nggak tunggu lama, semuanya baik. Para pemudik nyaman Pak ya? Tadi saya samparin pemudik-pemudik di bis, alhamdulillah oke. Dan mereka nyaman. Laporan Nugroho Trimaryanto dari Sragen, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati kembali menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan alun-alun Simpang 5 Pati, Jawa Tengah. Penertiban dilakukan karena kawasan tersebut merupakan zona merah yang harus steril dari aktivitas perdagangan. Petugas mendatangi para pedagang pada sore hari dan memberikan imbauan melalui pengeras suara agar segera membongkar lapak dan meninggalkan lokasi. Sebagian pedagang langsung membereskan dagangannya. Namun, beberapa pedagang makanan masih bertahan dengan alasan dagangan mereka sudah terlanjur matang dan siap dijual. Kepala Satpol PP Kabupaten Pati menegaskan bahwa kawasan alun-alun Simpang 5 merupakan zona larangan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Sebelumnya, pemerintah memberikan toleransi selama libur Nyepi dan Lebaran. Namun setelah masa libur berakhir, penertiban kembali dilakukan secara tegas. Setelah melalui dialog dengan paguyuban pedagang, petugas memberikan solusi sementara dengan memindahkan pedagang ke sisi utara alun-alun agar tidak mengganggu lalu lintas. Meski demikian, sejumlah pedagang mengaku keberatan dengan aturan tersebut. Satpol PP menegaskan, mulai esok hari, kawasan alun-alun harus benar-benar steril dari pedagang kaki lima. Jika masih ditemukan pelanggaran, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan peralatan dagang. Pedagang diimbau untuk berjualan di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Kita melaksanakan penertiban kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun karena kemarin setelah libur cuti Nyepi dan Lebaran kita membuat dispensasi, mereka bisa berjualan, kita tidak melakukan penindakan, tapi ini setelah masuk libur sudah selesai, ini kita melaksanakan himbauan kepada para PKL untuk tidak berjualan di alun-alun. Kesepakatannya untuk pertama ya awal-awal kita tidak boleh untuk berjualan, tapi dengan rembukan
PKL bersama dengan Satpol PP, apalagi kalau untuk hari ini kita tidak berjualan tuh kasihan pada rekan-rekan yang jualan matengan, kan kita nggak bisa untuk jualan, jadi kasihan nanti dagangannya itu kan repot lagi. Dan makanya dari pihak Satpol PP diperbolehkan untuk jualan, tapi untuk 1 hari ini. Laporan Nur Ahmad Ikhwan dari Pati, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Berbeda dengan festival balon di daerah lain, Festival Balon Udara di Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengusung konsep festival tanpa sampah. Konsep ini diterapkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Festival Mudik Wonosobo 2026 dengan ikon balon udara ini digelar di 23 titik yang tersebar di 9 kecamatan, mulai 22 Maret hingga puncaknya pada 29 Maret di alun-alun Wonosobo. Tradisi balon udara ini merupakan warisan budaya masyarakat Wonosobo yang telah menjadi agenda tahunan pariwisata. Balon-balon yang diterbangkan merupakan hasil kreativitas warga dengan beragam bentuk dan hiasan unik seperti naga, kesenian lengger, hingga motif lainnya. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, balon diterbangkan dengan cara ditambatkan menggunakan tali agar tidak terbang bebas. Menariknya, panitia juga menyiapkan tim khusus untuk menjaga kebersihan dengan memungut sampah di area festival serta menyediakan tempat sampah di sejumlah titik. Ketua panitia menyebut, konsep tanpa sampah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus kesadaran pengunjung untuk menjaga lingkungan. Salah satu wisatawan asal Jakarta mengaku sengaja datang untuk menyaksikan langsung keunikan balon udara khas Wonosobo. Sementara itu, Dinas Pariwisata setempat menilai festival ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban. Si Boba ini mengambil tema sampah karena kita peduli dengan lingkungan, Pak. Dari event-event di Wonosobo, kita memanjakan untuk pengunjung, kita sediakan beberapa kantong sampah, gunanya untuk apa? Supaya pengunjung itu lebih menikmati suasana balon, di bawahnya tidak ada sampahnya, Pak. Jadi kita mengambil tema mungkin lain daripada yang lain untuk event balon di Wonosobo. Tujuan saya pertama datang ke sini, saya mau lihat balon udara ya. Balon udara Wonosobo keren banget. Tahun ini aku punya kesempatan untuk datang melihat sendiri Festival Balon Udara Wonosobo. Seru banget ya, banyak orang. Dan di sini bukan satu tempat ini aja, tapi beberapa tempat. Dan kita bisa lihat ada jadwalnya setiap tahun dikeluarkan. Dari Wonosobo, Bambang Hengki untuk Garuda TV. Ribuan warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dengan menampilkan berbagai kreativitas, warga rela berjalan kaki sejauh 3 km demi menyemarakan malam kemenangan. Nuansa keceriaan tampak jelas dari wajah warga Desa Melilir, Kecamatan Gubuk pada Jumat malam. Dengan penuh semangat, warga mengarak beragam kreasi, mulai dari obor, maskot beduk, hingga replika ogoh-ogoh, sambil mengumandangkan takbir mengelilingi desa. Tradisi yang dikenal sebagai takbir mursal ini telah menjadi bagian turun-temurun sebagai wujud syukur masyarakat dalam menyambut Idul Fitri. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, petugas dari Babin Kamtipmas dan Babinsa turut melakukan pengawalan selama kegiatan berlangsung. Warga juga diimbau untuk tetap tertib agar arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak terganggu. Meski sempat diguyur hujan deras di tengah perjalanan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk tetap melanjutkan pawai hingga selesai. Tahun sebelumnya Desa Melilir tetap melaksanakan kegiatan takbir keliling, takbir yang biasa disebut takbir mursal. Ini sudah menjadi adat kita, tapi dengan tetap kita mengindahkan dari aturan-aturan dan himbauan yang berlaku, kita nanti selesai lebih awal supaya tidak terjadi hujan dan kita tidak keluar dari wilayah luar desa. Jadi kita tetap mematuhi aturan, cuma karena ini sudah menjadi adat, tradisi, tetap kita memeriahkan
hari raya ini dengan takbir berkeliling biar lebih meriah. Dari pihak Babin Kamtimas, Babinsa ataupun dari perangkat desa, kita sweeping dulu kepada anak-anak kita, barangkali ada yang menggunakan petasan. Kalau menggunakan petasan harus tidak kita ambil yang menggunakan, mereka bermain seperti biasa. Berarti untuk pelaksanaan aman lancar nih Pak ya? Alhamdulillah aman lancar. Laporan Nur Ahmad Ihwan dari Grobogan, Jawa Tengah untuk Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.